kaumnya agar umatnya selalu mendapatkan rezeki di sisi Allah. Dia memimpin selalu berdoa untuk umatnya. Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah negara ini, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita untuk sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan nikmatnya untuk kita bersama. Sehingga pada malam hari ini kita merasakan kasih sayang Allah. Tidak ada rasa lelah dan letih pada diri kita, karena Allah memanggil kita untuk sama-sama melakukan pengabdian dan ibadah di masjid yang kita cintai. Dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah, mengingat Allah, tentu ketaatan kita, kedekatan kita dengan Allah akan semakin kokoh. Nah, Allah janji kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada mereka. Fashkuruni askurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Maka ingatlah olehmu akan aku, maka aku pasti akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah menjadi orang-orang yang ingkar terhadap nikmatku, kata Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kita selalu bisa menjadikan diri kita di mana saja kita berada, apapun aktivitas kita, untuk selalu menjadi manusia yang ingat kepada Allah, dan Allah akan ingat kepada kita, menjadi manusia yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita selalu berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga berdoa kepada Allah menjadi hamba yang selalu menjalankan, mentauladani Rasulullah di dalam berbagai aspek kehidupan kita melalui ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali di dalam majelis ilmu ini. Dasar pengajian kita pada malam hari ini atau pangkah kaji kita awali surat An-Nahl ayat 120. Surat An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitallah hanifan walam yakum minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Apa kata Allah? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, yang dapat dijadikan contoh-contoh, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Bapak dan Ibu, ya, kalau kita amati, kita baca Al-Quran tentang kisah Ibrahim sangat panjang. Bahkan di antara 114 surat ada surat Ibrahim. Kisah Ibrahim tidak hanya dikhususkan oleh Allah berada pada surat Ibrahim itu, tapi ada di surat Al-Baqarah, ada di surat An-Nahl, ada di surat-surat lain. Bapak dan Ibu sekalian, jadi ayat ini salah satu mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa Ibrahim itu adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah yang dapat dijadikan tauladan. Dan Ibrahim itu adalah hamba yang dipilih menjadi nabi, lalu sangat taat dan patuh kepada Allah lagi hanif. Bapak dan Ibu sekalian, berarti karena sebentar lagi akan, ya terutama saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji pada tahun ini akan berangkat di tanggal 15-16 kalau tidak salah. Ya, mereka akan berangkat dalam rangka menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Nah, tentu kita semua tidak akan bercerita tentang perjalanan haji. Yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini, bagaimana ada di dalam pemikiran kita, di dalam diri kita, bahwa ketika kita memahami ayat-ayat Allah, Allah perintahkan kepada kita bahwa pada diri Ibrahim itu ada contoh-contoh tauladan.
tauladan. Anak-anak, kalau seandainya Bapak dan Ibu baca juga surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, disampaikan juga oleh Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Ibrahim ada contoh tauladan, uswatun hasanah. Untuk siapa ada suri tauladan pada Ibrahim? Kalau bertanya untuk siapa? Dijawab oleh Allah, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Untuk orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setidak-tidaknya dari mawak harus mentauladani Ibrahim ke Ustaz. Ketika Al-Quran bercerita Nabi Ibrahim itu adalah suri tauladan. Pertama, kita mencontoh Nabi Ibrahim itu sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam kehidupan. Pantas rasanya para manusia, para umat Islam, baik yang jadi pemimpin di level rumah tangga, apalagi yang menjadi pemimpin di level tingkat masyarakat. Pantas kita menurut Al-Quran untuk menjadikan Ibrahim sebagai suri tauladan. Pertama, kita mentauladani Ibrahim bahwa Ibrahim itu memiliki tauhid, keyakinan yang kokoh. Ya Pak, Ibu, tadi kan disebutkan dalam dua buah surat yang Ibu sampaikan tadi. Pertama surat An-Nahl ayat 120, yang kedua surat Al-Mumtahanah ayat 6. Bahwa Nabi Ibrahim itu suri tauladan. Kalau Ibu mau melihat juga surat Al-Baqarah, Bapak juga mau melihat surat Al-Baqarah ayat 124. Apa yang disampaikan di sana? Ada kalimat di sana, inni ja'iluka linnas. Inni ja'iluka linnasi imamah. Sesungguhnya kami menjadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin untuk manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana Ibrahim menjadi pemimpin? Bagaimana Ibrahim dapat ditauladani sebagai imam yang memiliki tauhid yang kokoh? Itu yang pertama. Tak tergoyah-goyahkan di hal-hal yang lain, tak bisa dirayu, tak bisa dibujuk. Istiqomah. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu kuatnya tauhidnya. Ketika Ibrahim mencari kebenaran Tuhan, diceritakan di dalam Al-Quran itu, ketika nampak di matahari, caliaknya, inilah Tuhan yang bisa menerangi bumi. Tapi ketika di sore hari, matahari itu mulai turun dan hilang, tenggelam,
Maka Ibrahim berkata, tidak mungkin ini Tuhan yang hanya muncul di pagi hari lalu tenggelam di sore hari. Dan muncul di malam hari bintang dan bulan. Inikah Tuhan yang memberikan cahaya yang terang benderang dihiasi dengan bintang? Mungkin inilah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi ketika menjelang fajar, bulan tadi hilang juga. Maka tidak mungkinlah ini Tuhan. Begitu Ibrahim mencari kebenaran, baru kemudian Ibrahim meyakinkan bahwa Tuhan itu tidaklah muncul di pagi hari, tenggelam di sore, dan Tuhan itu tidak muncul di saat maghrib dan hilang di waktu fajar. Yang pertama. Yang kedua, ketika Ibrahim berhadapan dengan ayah kandungnya, ana dikarajokan di ayahnya ibu, membuat patuang, bahkan menjadi arsitek di sebuah pemerintah. Ketika itu pemerintahannya adalah Raja Namrud. Jadi lado pemerintahan ketika itu Pak, pemerintahannya Raja Namrud. Maka ayah Ibrahim diberi jabatan sebagai Menteri Arsitektur kalau tunggu di Indonesia kini. Saya tentu arsitek ibu, tukang membuat patung dan berhala. Disampaikan oleh Ibrahim, ayah, lain mungkin apunan ayah buat, patung yang ayah buat akan memberikan pertolongan kepada ayah dan memberikan rezeki kepada ayah. Kebayang enggak Pak? Ayah kandungnya nyodoi, berhentilah ya, ndak ikut dan pati ayah kerajondo. Tapi ayahnya kabaranti awak jaga jabatan nak. Ya laden tua dan patua kanak. Tak mungkin dan patua kanak kodo. Nah, dan harus ikut pemerintahan karena dan disumpah diberi jabatan. Nah, itulah bahasa ayahnya. Nah, ketika terjadi sebuah upacara besar, ketika itulah Ibrahim nyuancuan patuang-patuang kosadoala. Tidak. Nah, bisikan Allah, jangan kamu hancurkan semuanya Ibrahim, tinggalan paling gadang, lotaan kapak di situ. Nah, ribut siapa yang menghancurkan semuanya ini? Olah pasti Ibrahim. Lah pasti Ibrahim. Ibrahim sampaikan kayak ya mungkin dan kadang kan yang menghancurkan itu kapak adinyo atau itulah. Nah, maka ayahnya menyampaikan bisikan buruk kepada Raja Namrud sebagai atasannya, sebagai presidennya. Kobek kok kadi kobek lanak dan kok kadi tangkok lanak dan itu itunya kurang ajarnya ayah Ibrahim. Nah, diperintahkanlah para pengawal, para algojo, semua tentara-tentara di lingkungan Raja Namrud, adonan mencari kayu, adonan mencari Ibrahim, kalian tangkap Ibrahim. Jangan sampai mati, bawa dia dalam keadaan hidup-hidup. Nah. Jadi jak sesuatu lah doja pemimpin dan zalim kau bang. Nan manangko orang nendak masalah ko lah doja jak sesuatu. Raja Namrud orangnya ditangkap, siapkan kayu bakar selesai, tempat selesai, Ibrahim itu dibakar.
Ya, berbagai pendapat menceritakan, ada yang menceritakan Ibrahim itu pakai baju. Ada yang menceritakan di riwayat Ibrahim itu ditelanjangi, dibakar selama 3 hari 3 malam. Karena perlindungan Allah, akidahnya kokoh, keyakinannya kuat, dan dia dilindungi oleh Allah, tidak hangus. Dan tidak ada satu helai bulu yang ada pada diri Ibrahim itu terbakar dan gugur. Baik itu perjuangan Ibrahim untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan akidah. Nah, jadi kan kalau dibawa ke kini ya Pak, apa yang dialami oleh para ulama-ulama hawa kini yang masih berada di dalam penjara karena mereka disandrah, mereka ditangkap, adonan sedang baca ramah modekini gua. Adonan ditangkap, pulang dari sebuah masjid di perjalanan, disandrah, dimasukkan ke dalam penjara. Apakah ulama-ulama awak yang ada di dalam penjara kok maling dia? Tak maling dah. Apakah ulama-ulama kita yang dipenjarakan itu adalah dia korupsi? Dia tidak korupsi. Hampir mirip dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim jelas-jelas ingin mengajak ayahnya membawa kepada agama tauhid, tapi ayahnya menjadi musuh di dalam selimut oleh Ibrahim. Begitu kejamnya. Ketika Ibrahim dibakar tidak hangus di sisi Allah, Allah menyelamatkan Ibrahim, maka situasi berubah. Yo hebat wa'ang Ibrahim kecil Raja Namrud. Tapi tunggulah untuk berikutnya. Tak sampai menunggu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Penolong, karena Ibrahim istiqomah dengan akidah. Apa yang terjadi di Raja Namrud? Ibrahim tidak ada. Ibrahim tidak berkuasa untuk melawan Raja Namrud. Seorang presiden yang zalim di masa itu. Tidak tahu Ibrahim melawannya seorang. Tapi Allah mengirimkan 1 ekor nyamuk ke hidungnya Pak. Masuk ke dalam hidung kau nyamuk Pak. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tawi nyamuk Pak, terus nyamuk kau ke dalam uta'ah, ke dalam kapalo. Ya, sedang duduk-duduk, tak jauh, tu balik. Coba yang ibu kalau awak, kalau takkan tu awak, mai bana anak-anak menonton TV, kalau matu takkan tu bakar ruas sini, basanda mereka sawah lalu. Tapi kalau sedang wak matian lampu modekini ko awak kalalo, ado nyamuk mengeong-ngeong, bagi lampu balik Pak, bacarinya, dimain kok nyamuk nencik kok, sampai dapet. Kalau ndak ada lalu adanya, ndak terlalu adanya. Akini ke dalam kapalo masuknya nyamuk kok. Sedang tanang-tanang, nyo bunyi. Lari toko-toko, ndak juga. Nah, akhirnya apa? Namrud, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam. Baik keluar dari istananya, nyuantuan kapalonya ke batu. Nak kalau dinyoleh Pak. Nak kalau dinyoleh, nyuantuan kapalonya surang ke batu. Disitulah Allah mencabut nyawa Raja Namrud. Dek apa? Dek kejam, dek ini gue. Takkan bapak-bapak bentuknya kawan-kawan celik dah. Tak tolok demo orang, tak berani demo. Menasihati tak berani orang. Ada tanggung perintah Allah daripada waang 3 periode, daripada waang itu ancak untuk angka paluang ke batu. Itu mungkin bisa jadi dia kena Allah Maha Kuasa Pak. Dengan kezaliman awak,
Karena Allah sudah memperlihatkan contohnya ketika Raja Namrud. Itu yang pertama. Bisa saja. Kenapa katakan tadi innallaha ala kulli syai'in sesungguhnya Allah Maha Kuasa, Maha mengendalikan segala sesuatu itu Allah mampu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu ditauladani karena apa? Dia memimpin selalu berdoa untuk umatnya. Nah, simak deh Pak, Ibu-ibu. Kok tidak cari tahu itu, tapi berdasarkan ayat Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Setiap waktu dia berdoa kepada Allah agar rakyatnya, agar kaumnya, agar umatnya selalu mendapatkan rezeki di sisi Allah. Simak doa Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah. Pertama doa Ibrahim itu adalah Rabbi ja'al haza baladan aminah. Rabbi ja'al haza baladan aminah. Ayat 126. Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah negara ini, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbi ja'al haza baladan aminah. Jadikanlah negeri ini negeri yang tak tanggung-tanggung doa Ibrahim sebagai pemimpin dan aman dari perbuatan maksiat. Ya, aman. Jangan ada di warga negaraku yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, aman dari berbagai macam bencana, longsor, banjir, dan lain-lain sebagainya, penyakit-penyakit menular. Aman dari tekanan ekonomi. Aman aleh. Aman dari maliang. Tidak. Korupsi. Segala macamnya diminta aman. Luar biasa Ibrahim menjadi pemimpin. Inyoda berdoa untuk inyoda, tapi Al-Quran ini surat Al-Baqarah menceritakan nyo minta kehidupan umatnya, negaranya aman, negerinya aman. Kalau mode itu yang terjadi di zaman kini, kok dak kan wak jadikan Tuhan pemimpin itu, tidak malah. Tapi pasti awak akan lebih taat dan patuh. Ya tak? Karena dia mendoakan masyarakat negerinya aman. Kok kini kalau ada awak mengecek aman kini kok, ya amannya dalam tanda kutip awak. Mungkin amannya awak kini lah bisa pergi ke pasar, lah pergi ke sawah, awak bisa pergi ke ladang, bisa pergi ke masjid, mereka aman awak. Tapi di lingkungan awak dah aman dah. Ya tak? Dah aman dah. Apalagi sudah direncanakan besar orang PKI di 2023-2024 kok tinggal nasib umat Islam lah. Tinggal nasib. Kalau tidak hati-hati umat Islam, maka 2024 itu zaman terakhir untuk umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena sudah diberikan doa tadi tidak boleh. Tidak. Doa kau dapat dimati je lah kalian umat Islam gua. Kami itu je lah. Ayam kalau dipereso jangan tuangnya ibu-ibu nyodoakan anaknya, nyodoakan kawannya. Cuma kan yang tahu jo bahasa ayam kan hanya Nabi Sulaiman. Nah, kok diceritakan oleh Allah. Kita mentauladani Ibrahim bahwa Ibrahim berdoa kepada Allah minta kehidupan ini aman. Ya Bu? Awak harus berdoa lo, awak ibu ada pemimpinnya berdoa. Awak berdoa adalah tunjukilah pemimpin kami yang zalim kepada yang lebih baik ya Allah. Nah, itu awak berdoa. Tidak. Kok kabatuka pemimpin 2024 berdoa lo awak berikan pemimpin yang
punya hati nurani seperti Ibrahim kepada kami. Amin. Amin je lah cik. Amin kan je tak lama ibu. Nah, kemudian doa Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah itu, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Kau doakan duanya. Ya Allah ya Tuhan, mudahkanlah rezeki, berikanlah rezeki kepada umatku dari macam-macam jenis buah-buahan. Nah, sobilah buah-buahan ada pak. Kok menanam padi ya waktu kan buah padi itu. Agi rasaki umat ambo dari padi. Kok menanam sayu awak agi rasaki. Nah, cuma Nabi Ibrahim warzuq ahlahu minas samarat, beri rezeki umatku, beri rezeki kaumku, beri rezeki masyarakatku, terutama mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang-orang yang beriman yang yakin kepada Allah dan hari akhirat didoakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pemimpin, sebagai panutan, sebagai suri tauladan agar umatnya mendapatkan rezeki. Berarti tidak boleh awak menjadi orang bansik, kami itu dulu. Kenapa? Karena ada contohnya pemimpin kita Nabi Ibrahim alaihissalam di zamannya meminta kepada Allah agar awak dapat rasa. Kini lah Pak, manonan batani dibantu pupuk, tapi sempili. Nah, harus ada syarat dah pupuk le subsidi. Dibantu kita minyak tapi minyak tak ada. Nah, ya tak? Dinanyian harago salangi subsidi. Ya tak? Nah, subsidi kok tak jale. Tentu dia di listrik katanya subsidi tapi membayar mahal tau. Nan lucunya setiap rumah harus punya air bersih PDAM. Air yang dijualnya tapi rugi loh. Ya tak? Coba bayang dapat bahkan apa awak. Nah, bahwa akan merasakan pemberian ku ado BLT nomo nandoke jepak lurah sih. Nandake jepak camat saja nanda dapat BLT dak batuka orangnya. Nah, itu ada kader. Ya tak? Nah, coba yang dapat. Ada PKH nomo PKH. Program Keluarga Harapan. Menerima sekali 2 bulan. Aku kini berkumpulkan PKH apa? Kalau dak jambo ibu-ibu PKH diputuin soalnya. Nah, itu kan dak pemimpin nama tu. Diancam orang. PKH Program Keluarga Harapan. Dak lama dapat awak dah. Untuk siapa? Ya untuk yang tadi kadang-kadang lah 3 kartu di rumahnya. Pertama kartu KIS. Kartu Indonesia Sehat. Dan kedua kartu PKH. Apa kartu PKH? Dan tadi. Dan ketiga kartu BLT. Aduh nompe dapat deh. Anaknya dianggap cadik. Dapat KIP. Apa itu KIP? Kartu Indonesia PIN. Merena rancang-rancang Pak. KIS. Kartu Indonesia Sehat. Tapi banyak orang mendapat penyakit je terima. Ambo dari Basnas 1 minggu itu 50 juta bayi uang sakit je Pak. Ke rumah sakit Batu Sangka. Itu tanda banyak orang yang sakit. Nah, jadi KIS kartu Indonesia Sehat tapi banyak penyakit. KIP kartu Indonesia Pintar tapi semakin hari semakin banyak orang yang bodoh. Banyak bodoh karena yang dapat KIP kok dak orang yang patuh dapat. Jadi Bapak dan Ibu, makanya perlu dalam rangka mentauladani Nabi Ibrahim. Yang ketiga doa Nabi Ibrahim itu untuk kita adalah di dalam masih surat Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zuriyatina. Berdoa dia, ya Allah ya Tuhan,
jadikan aku orang muslim dan keturunan-keturunanku menjadi orang muslim. Baik itu istiqomahnya Ibrahim. Dan untuk dirinya, ya Allah ya Tuhan, jadikan diri kami orang-orang muslim dan keturunan-keturunan kami. Berarti awak kola termasuk yang didoakan Ibrahim bu. Generasi-generasi Ibrahim yang telah didoakan oleh Nabi Ibrahim agar kita menjadi orang yang benar-benar menjadi muslim. Supaya kekuatan Islam kau sampai hari kiamat, Bapak dan Ibu. Jadi awak harus berdoa. Maka awak berdoa itu, ya Allah ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepadaku untuk mendidik anak-anakku sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail menjadi anak yang soleh. Itu doa awak. Lah didoakan awak di Ibrahim untuk menjadi generasi muslim. Nah, maka pemimpin zaman sekarang juga harus berdoa bagaimana generasi-generasi di bangsa dan negara ini menjadi negara muslim yang kuat agamanya. Kan itu doa. Karena kalau doa pemimpin itu kan dikabulkan oleh Allah. Pemimpin yang soleh itu dikabulkan oleh Allah. Aku jangan mendoakan umat Islam, tapi berbicara bagaimana strategi menghancurkan Islam ke depan. Kan tak balik deh begitu. Ibrahim berdoa bahwa anak cucunya, generasinya, keturunannya tetap menjadi orang Muslim yang istiqomah. Nah, di zaman kini bagaimana Islam ke depan hancur, bagaimana generasi-generasi ke depan tidak perlu memikirkan kebenaran Islam. Nah, sangat banyak buktinya Ibu. Contoh, akan dihilangkan di dalam undang-undang yang sedang direncanakan direvisi undang-undang pendidikan, tidak ada lagi pelajaran pendidikan agama. Yang ada hanya budi pekerti. Budi pekerti itu hanya bagian daripada pendidikan agama Islam. Jangan mendoakan tapi mengatur kebijakan saja sudah tidak berpihak kepada Islam. Bahkan ada yang menyampaikan bisikan buruk, ya kapan perlu pelajaran-pelajaran bahasa Arab, pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama itu di madrasah bahasa Arab hilangkan saja. Itu yang apa? Kalau dihilangkan bahasa Arab di MTS, di pondok, di MAN, itu diganti dengan Mandarin. Maksudnya Ibu. Kita belajar bahasa Arab bukan untuk kecakapan berbahasa Arab, Pak. Belajar bahasa Arab di Sanawiyah, belajar bahasa Arab di MAN, itu adalah dalam rangka dia bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ada generasi-generasi yang awak harapkan ke depan. Nah, tapi kebijakan menginginkan tidak ada pelajaran bahasa Arab. Itulah samojo menghancurkan tidak mencontoh lagi kepada Ibrahim alaihissalam. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir Ibrahim doanya itu kita tauladannya adalah baru dia berdoa Rabbil habli minas solihin. Rabbil habli minas solihin. Ya Allah ya Tuhan, beri rezekilah aku, berilah aku seorang anak yang karena anakku adalah rezeki. Apa salah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikan seorang anak laki-laki yang gagah perkasa untuk melanjutkan jabatan aku ini ya Allah. Kami saja dulu. Bisa saja. Karena Nabi Ibrahim adalah ulul azmi, nabi yang dekat dengan Allah, nabi yang disayangi oleh Allah. Tapi kira Nabi Ibrahim kok mati dan bisua
kau model lah 71, model lah 72, sianan kan melanjutkan dan menjadi nabi, menjadi rasul, sianan kan melanjutkan jabatan dan kan biasa saja sebagai manusia biasa ternyata. Tapi Ibrahim berdoa agar dicontoh di orang banyak di generasinya, doanya tidak meminta anak yang akan melanjutkan cita-citanya, tapi yang dimintanya adalah anak yang kalau anak yang soleh dapat dibuat di awak bahasa moe. Indak bana jadi presiden anak awak. Indak bana jadi menteri anak awak. Indak bana menjadi anggota DPR RI indak 2 periode 3 periode anak awak. Tapi nyo rajin sholat, rajin ke masjid. Sudah sholat Allahumma fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lebih gancak punya anak dan mode itu tidak punya kerajo tetap doh, tidak punya gaji dari negara dia, ketimbang anak awak jadi presiden tapi tidak pernah mendoa ibu bapak. Mana ketujuh ibu? Jadi presiden kah? Tidak pernah mendoakan ibu bapaknya. Jadi pedagang dia gua tapi rajin sholat nyodoakan ibu bapaknya. Mana nanti? Hah? Itu jadi tobo. Kalau dapet sabanakan iyo jadi anggota DPR RI anak awak ka masjid nyo rajin berdoa setiap sholat 5 waktu nyo karajon tu lebih rancak. Kok jadi anggota DPR anak ke masjid lakukan kampanye saja itu dibawain dua ke masjid. Mereka masjid mah beko kecing ke kawan-kawan ko ada kain mungkin bawa dari Bandung bagi do ke kawan-kawan nama. Baanya mah ngecena yo ko dari anak ambo nya besok ke maju balik compaan ke kian bu. Compaan jelah ke kian mah itu dakwah. Sehingga doa Nabi Ibrahim alaihissalam disambung oleh Nabi Muhammad, iza matal ibnu Adam, kalau lah mati anak Adam kau tak nak dibanggakan lagi do kecik Nabi Muhammad. Ada 3 perkara yang bisa dibanggakan. Salah satu di antara 3 perkara itu adalah waladun soleh yad'ulahu, memiliki anak yang soleh yang selalu berbakti kepada ibu bapak. Yang ibu Nabi Ibrahim berdoa anak yang soleh. Nabi Muhammad menyampaikan dak adolai kalau lah mati anak Adam habis perkara saduananya kecuali ada 3 perkara. Di antara 3 perkara itu adalah waladun soleh yad'ulahu, memiliki anak yang soleh yang selalu berbakti kepada ibu bapak. Kok keteladanan Nabi Ibrahim ibu. Itu seharusnya yang harus dicontoh oleh manusia-manusia di zaman now, di zaman sekarang ini. Jangan memikirkan harato, jangan hanya memikirkan jabatan, sian yang kemengantian, sian yang melanjutkan. Jangan hanya berpikir urusan dunia. Wak contohkan juga Nabi Yakub alaihissalam Pak. Nabi Yakub di saat Nabi Yakub sekaratil maut, kok identik dengan cerita Ibrahim tadi. Nyo panggil anak nyo putranya sadot. Siek saja pertanyaan Nabi Yakub. Ma ta'budu min ba'di. Itu dalam Al-Quran itu. Aina, wahai para putra-putraku, kalau seandainya ayah kembali kepada Allah, kalau seandainya ayah meninggalkan kalian nak, kira-kira kalian akan menyembah apa nak? Itu pesanannya. Nangka kalian sembah kalau ayah tidak dolai. Ngatak butuh min bakti. Kece anak-anak Nabi Yakub, kami akan tetap menyembah apa yang ayah sembah. Bayang ibu, berarti Nabi Yakub meninggalkan putra
putra yang soleh. Kalau orang kini latih guari di masa kiutak minantu Joanna nan dari Bandung latibo, yolah suruh ada ibu pulanglah kalian lai, wayah kalian lah di dalam rumah sakit utak, lah payah mengecek jenyona, kok dak basuh kalian bisuak lai pulang lai, lah. Dan dari Bandung pulang, dan dari Pekanbaru tibo, dan dari Malaysia lah barangke lo kumpul di rumah sakit utak. Lai tentu jo de kami ayah, lah dak benak lah. Cuma nyo kakok-kakok jo anak nanti makasih daya ko. Iron dan pesan ayah adalah mata kulu min bakri. Kok mati ayah ikona aku yang kalian makan lagi. Itu nanti pikir anak. Dikuburkan ayahnya bersama-sama tu babisi tadi pesan ayah di rumah sakit tak deh tentu deh kalian. Apa yang kawat makan sesudah koleh. Cik tu je pengen anak. Karena pesan ayah tak bayang deh nyo. Mata kulu min ba'di apa nak nan kalian tak takkan untuk mendoakan ayah kena sasek memberikan wasiat dan pesan kepada anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi wajarlah kita mentauladani Ibrahim bahwa Ibrahim meminta kepada Allah bukan anak laki-laki, bukan anak perempuan, tapi yang diminta adalah waladun soleh yad'un lahu, mendapatkan anak yang soleh yang selalu mau berbakti kepada ibu bapaknya dengan doa Rabbil habli minas solihin, Rabbil habli minas solihin, Rabbil habli minas solihin. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Itu yang perlu bapak dan ibu sekalian. Makanya kalau menelepon anak sudah ditanya sehatnya, lain aman kalian, ingatkan, amahnya mengingatkan nan solat 5 waktu jangan sampai tinggal. Sudah solat, doakan amah, doakan apa kalian, salah saya pakaruh. Kadang-kadang awak lupa loh, lai sehat, lai amah sabana malu amah, apa nak amah maluan? Yo ado nak amah beli nak, cuma piti amah sayu, aman mah, bara balinya. Itu langsung. Dan diminta anak cik pitinya pak. Bapak pondak kanopek, tapi lupa mengingatkan anak agar anak selalu mendoakan kedua ibu bapak. Bukti daripada pendidikan kita kepada anak, kita mendapatkan anak yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.